Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang sama-sama kita hormati Dewan Kemakmuran Masjid Rahmatul Ummah, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muzaki dan seluruh pengurus, bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan keistiqomahan dalam agama, kesabaran, keikhlasan, keberkahan, dan keluasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, mamang-mamang, pada baik semuanya nih. Alhamdulillah pada sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah wa syukurillah. Pada malam Ahad Allah pertemukan kembali kita di Masjid Rahmatul Ummah. Semoga setiap pengajian kita, aktivitas baik kita, ibadah kita malam ini dan seterusnya saat Allah berikan kesempatan, Allah terima sebagai amalan-amalan baik atau amalan-amalan soleh kita yang akan memperberat timbangan kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Meneruskan pengajian kita Al-Muhazzab fi Fiqh Imam Syafi'i lil Imam Abi Ishaq Asy-Syirazi rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain. Ini masih menerangkan tentang musibah yang sedang kita hadapi. Satu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan sebagaimana riwayat Al-Imam Muslim dari Ummi Salamah. Ya, Ummi Salamah ini istri Nabi. Sebelum dia menjadi istri Nabi, nama suaminya itu adalah Abu Salamah. Namanya Sayyidatuna Hindun. Sayyidatuna Hindun bintu Umayyah, istri Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Qalat falamma tufiya Abu Salamah qultu kama amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ahlafallahu ta'ala li khairan minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim.
Dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, Sayyidatuna Hindun bintu Umayyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba yang ditimpa satu musibah kemudian fayaqulu, seorang hamba yang terkena musibah tersebut berucap atau membaca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, itu sunnah. Allahumma ajurni fi musibati. Ini doa nih, doanya. Wa akhlub li khairan minha. Jadilah khalifah yang terus membimbing untuk aku, atau gantikan untuk aku yang lebih baik daripada musibah ini. Ini doanya tuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlub li khairan minha. Itu doanya. Kata Rasulullah, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Kecuali Allah akan berikan pahala dari musibah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wa akhlafa Allahu khairan minha, dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Jadi kalau satu musibah apapun, pertama, ya, inda sadmatil ula, saat benturan pertama, di situ kita baca doa ini, itu Allah akan berikan pahala. Yang pertama, yang kedua, Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari mana musibah tersebut, apapun bentuk musibah. Nah, kalau dalam hal ini dari ibu kita, Sayyidatuna Hindun bintu Umayyah atau Ummu Salamah, dia yang meninggal suaminya. Maka dalam riwayat ini beliau berkata, falamma tufiya Abu Salamah, saat suami aku yang bernama Abu Salamah meninggal, itu aku baca apa yang Rasulullah perintahkan aku. Hasilnya apa? Hasilnya fa'akhlafallahu ta'ala li khairan min. Hasilnya itu langsung Allah gantikan kepada aku, gantikan ya musibah yang Allah berikan kepada aku dengan kehilangan suami, digantikan suami yang lebih baik daripada dia, yaitu Rasulullah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ya contoh aja, kehilangan duit 50.000, baca ini langsung, diganti tuh sama Allah yang lebih baik daripada 50.000. Boleh diartikan diganti yang lebih baik seperti yang dialami oleh ibu kita Sayyidatuna Hindun bintu Umayyah, Ummu Salamah. Bisa juga yang lebih baiknya itu yang memang menurut Allah. Kehilangan duit 100.000, digantinya sama Allah pasti yang lebih baik. Walau ada kalanya berbentuk 200.000, ada kalanya lebih baik daripada itu, yang sifatnya bukan materi. Nah, cuman sudah bisa dipastikan dengan keyakinan bahwa yang baca doa ini kalau lagi kena musibah, dia dapat pahala, yang kedua dikasih ganti. Nah, namun yang paling penting daripada pelajaran doa ini yang sering kita sampaikan, bukan hanya sekedar doa, tapi di sini ada sebuah pelajaran akidah untuk memperkuat keimanan kita. Jadi bukan hanya sekedar doa, permohonan kita kepada Allah, tapi juga ada pelajaran doa, ada pelajaran yang akidah, pelajaran akidah untuk menambahkan keimanan. Inna lillahi. Kita ini punya siapa? Allah. Harus diyakinin, Pak. Kita ini punya Allah, milik Allah, bukan milik kita. Ya kalau diri kita saja juga kita sudah yakini bukan punya kita,
Dan kita tidak punya wewenang untuk diri kita, apalagi istri, anak-anak kita, apalagi banda-banda kita. Ya, kalau milik Allah, hukum pastinya itu bahwa kembalinya ya pasti ke Allah. Berarti ya suami, istri, harta, apapun yang hilang dari kita, itu bukan hilang, tapi kembali ke Allah. Kembali ke pemiliknya. Kembali ke pemiliknya dengan sendirinya atau memang Allah sengaja? Allah sengaja yang ngambil. Kalau kembali dengan sendirinya seakan-akan terjadinya tanpa sepengetahuan Allah. Bukan. Tapi memang itu terjadi atas kehendak Allah. Kembalinya ke Allah. Dan memang Allah sengaja yang mengambil. Nah, siapa kalau Allah sudah punya keinginan untuk mengambil, siapa yang bisa menolak? Wala radda lima qadaita. Tak ada yang bisa nolak. Apa yang Allah ambil, Allah tetapkan. Nah, ini cukup akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa jangan karena kita kelihatannya sehat, kita nggak bakal kenapa-napa. Jangan karena kita menganggap punya bodyguard, punya keamanan, punya kekuatan, kita nggak bisa diusik. Jangan karena pagar kita ini udah tinggi banget, kita memastikan barang kita ini nggak bakal hilang. Muslim, mukmin, laki-laki dan perempuan umat Sayyidina Muhammad harus punya keyakinan ini bahwa Allah itu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Ya. Tidak terhalang ya Allah ya karena semuanya milik Allah. Kalau Allah menghendaki ya mengambil milik Allah itu nggak ada yang bisa nolak. Kapanpun dan dimanapun. Dia mah rumahnya ini kagak bakal hilang, gak bakal bisa hilang hartanya. Kenapa? CCTV-nya, penjagaannya, pengkontrolannya, security-nya, macam-macam. Iya. Mungkin diambil dengan cara dicuri, enggak. Tapi bisa saja kalau Allah kehendak. Tapi Allah punya berjuta cara untuk mengambil miliknya. Korun itu tidak dihancurkan oleh Allah lewat makhluk. Lewat makhluk manusia, malingkah, garongkah, enggak. Kan ada orang hartanya habis sebab digarong, dianya dibunuh, hartanya digarong kan gitu ada. Korun enggak, penjagaannya ketat, raja, orang kaya. Istananya juga besar dengan pengawasan yang luar biasa. Tapi dia nggak yakin. Kalau yang selama ini ada sama dia menyangka punya dia. Nah Allah tentukan satu ketentuan, dan ini buat pelajaran penting buat kita. Bahwa jangankan hartanya, korunnya punya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengambil, tidak ada yang menolak. Maka saat itu yang diperintahkan oleh Allah bukan makhluk manusia untuk menjadi pencuri, untuk menjadi garong, bukan tentara Allah makhluk-makhluk yang lain. Tapi saat itu Allah perintahkan makhluknya bumi. Pecah, mangap, ya, lebarkan, ya, tebelahkan diri kamu, telun, mata, balik nggak ke Allah? Nah ini harus kita jadikan keyakinan. Ilmu menambahkan keyakinan agar iman kita itu makin mantap sama Allah. Oh iya, kita berarti kagak bisa ngapa-ngapain. Kagak bisa ngapa-ngapain lah. Kita aja kagak bisa ngapain diri kita, apalagi siapa di antara kita yang bisa menahan ngantuk,
menahan nguap. Ayo, kita aja kagak bisa. Kalau udah ngantuk, udah payah, mata rasanya kan. Ngopi padahal udah 2 gelas Bang Apun. Kan kalau ngantuk payah nggak? Nggak bisa kita nahanin. Itu tiba ngantuk. Padahal yang ngantuk diri kita. Kita yang punya diri. Kagak bisa kita. Ya kita mah lemah Pak. Lemah banget. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita itu lemah. Udah dikasih tahu sama Allah kita itu lemah, masih aja belagu. Ya. Allahumma ajurni fi musibati. Nah, itu doanya, ya Allah. Nah, baru ini doa. Kalau tadi itu adalah istirja untuk menguatkan kesabaran kita dalam menerima musibah ini. Lah, ngapa gua komplain? Punya gua juga bukan. Punya gua juga punyanya punya Allah. Berarti yang ngambil Allah. Kalau nggak yang ngambil Allah, baliknya kemana? Ke Allah, kagak kemana-mana. Berarti kalau kita mau minta lagi tuh barang, balik lagi ke kita, mintanya sama Allah. Itu begitu maksudnya. Itu adalah salah satu pengertian inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, kalau Allahumma ajurni fi musibati, nah ini sifatnya udah doa, permohonan kita, ya Allah kasih pahala. Karena memang setiap musibah itu Allah sediakan pahala. Setiap musibah apapun. Jangankan meninggal, wafat. Kaki ketusuk duri aja juga. Hatta syaukatun yushakuha, duri yang ngenain kaki aja. Ya duri. Itu Allah udah siapkan pahala, siapkan tangga. Siapkan pahala, siapkan penggugur, siapkan tangga. Pahala. Ya, dari musibah tersebut Allah kasih pahala. Pembersih untuk menghapuskan segala dosa-dosanya, tangga untuk meninggikan level dia sisi Allah. Jadi ini cara yang jitu banget, karena kalau ibadah itu bisa kemungkinan diterima, bisa kemungkinan enggak. Kalau kagak berarti kan enggak jadi tangga, enggak jadi tambah dekat kita kepada Allah. Tapi kalau musibah saat kita sabarin itu pasti ditinggalkan. Illa kafarallahu biha khatayahu wa rafa'a biha darajatih. Ya, Allah ampunkan dosa-dosanya dan Allah angkat derajat. Berikan pahala terhadap ini, wakhluk li khairan minha. Itu doanya. Gantiin yang lebih baik. Iya tuh. Baliknya ke Allah, mintanya ya Allah, ganti yang lebih baik. Apa aja. Nah, adapun nanti realisasian doa yang kita minta ke Allah itu terserah Allah. Nggak boleh ada pemaksaan dari kita. Yang penting kita udah doa. Nah, kalau memang kita sudah serahkan, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik, terserah Allah. Apa nanti mau digantinya yang lebih baik di akhirat atau di dunia? Atau yang lebih baiknya adalah sesuai yang Allah ambil, kalaulah diambil 50.000 diganti 500.000, atau dengan yang beda, terserah Allah. Karena kita sudah mempasrahkan diri kita bahwa ya Allah, ini punya Engkau, kembali kepada Engkau. Ya enggak, aku minta ya Allah berikan ganti yang terbaik. Artinya minta gantinya itu yang lebih baik. Yang lagi musibah kita terima itu apa? Udah, kalau memang kita udah minta seperti itu, kita pasrahkan bahwa ya udah terserah Allah, apa yang Allah inginkan ganti. Pastinya yang lebih terbaik, yang lebih baik. Ya menurut Allah ya pastinya lebih baik. Ini kan pasrah kita, Pak. Ya. Ya, kita ulangi bahwa umat Sayyidina Muhammad itu selalu diajarkan untuk pasrah seperti itu. Artinya serahkan segala permasalahannya kepada Allah dan minta yang terbaik.
terbaiknya menurut Allah, bukan menurut kita. Selanjutnya Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata waladul 'abdi qala Allah taala li malaikatihi qabadtum walad 'abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabadtum thamrata fuadi fayaquluna na'am fayaqulu famadha qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah taala ibnu li 'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi rahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wafat anak seorang hamba, anak kita, itu langsung Allah Maha tahu nanya sama malaikat, qabadtum walada abdi, kamu telah ngambil nyawa anak hambaku. Allah Maha tahu. Tapi kenapa ada dialog seperti ini? Ya. Ini agar kesan yang suka timbul di pikiran kita bahwa ya, lalu malaikat ini nggak ada kerjanya. Malaikat nggak ada kerjanya. Makanya Allah suka terangkan begini. Malaikat itu ada kerjanya semuanya. Malaikat itu pesuruh Allah, hamba Allah, ada pekerjaannya semua. Dan ilmunya semuanya Allah udah diketahui oleh Allah. Nggak ada yang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah bertanya sementara Allah Maha tahu? Ini untuk sebuah informasi penting bahwa ya, itu kalau kita bisa sabar dalam setiap musibah, saat anak-anak kita, keluarga besar, istri, suami kita diambil oleh Allah. Dan di situ kita bisa pasrah, ridho terhadap ketentuan Allah. Itu Allah ya kepengen malaikat-malaikatnya tahu ini hambaku yang aku cintai. Ini hambaku yang aku cinta. Nah makanya lihat, Allah Maha tahu bertanya, malaikat, emang lu cabut itu nyawa hambaku? Malaikat bilang, iya. Benar ya Allah. Apakah kamu mencabut kesayangannya? Pujahan hatinya? Iya ya Allah. Terus Allah nanya lagi, yang diucapkan hambaku apa? Apa yang diucapkan hambaku saat musibah tersebut? Malaikat jawab, engkau Maha tahu ya Allah, hamba engkau bilang hamidaka, memuji engkau. Memuji engkau. Wastarja'a, yang ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saat diambil kekasihnya dia dalam kehidupan dunia, dia malah bilang lakal hamdu, semuanya udah. Artinya nggak pernah ada buruk sangka sama Allah. Ya. Nggak ada pernah buruk sangka. Istrinya meninggal, anaknya meninggal, nggak ada pernah buruk sangka. Yang ada baik sangka. Yang ada muji Allah. Muji Allah dalam artian bahwa ketentuan Allah itu tidak akan pernah salah. Summa starja'a, dan kemudian dia ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah kepada malaikat? Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Bangunkan ibnu li'abdi baitan fil jannah. Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga. Wasammuhu, namakan rumah tersebut Baital Hamdi. Kasih nama langsung tuh rumah tersebut namanya Al-Hamd. Rahu Tirmizi, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi dengan sanad hasan atau hadithun hasanun. Nah, berapa musibah yang Allah kasih ke kita dalam kehidupan dunia ini? Yang kecil, yang besar ya. Lagi sayang-sayangnya mama sama bapak atau meninggal. Nangis kita. Ingat, oh, ternyata Allah saat itu bertanya, hamba engkau ya
hamidaka, memuji engkau, dan dia ucapkan bahwa semuanya milik Allah, kembali ke Allah. Ya, bangunin rumah. Lah orang kalau udah punya rumah di surga, yang pertama pengertiannya bahwa dia wajib masuk surga. Berarti dia tinggal nyari apanya itu? Nyari proses cepatnya. Karena bisa saja rumahnya udah di surga, tapi dia masuk neraka dulu. Bisa. Kalau umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara kesepakatan ulama bahwa la yukhalladuna finnar. Umat Sayyidina Muhammad mukmin, Muslim, walaupun ahli maksiat, ahli dosa besar, itu tetap tidak akan pernah kekal di neraka. Pasti masuk surga. Berarti kalau orang yang sudah sering sabar terhadap musibah, itu rumahnya udah banyak di surga. Berarti udah nggak perlu punya rumah, nggak perlu bangun rumah kita. Nah berarti yang kita cari, yang kita kejar sekarang apa? Bagaimana supaya prosesnya kita masuk cepat ke surga, ke rumah kita. Nah ini, biar kagak neraka dulu, diceleb. Masuk surga, bener rumahnya banyak di surga, tapi lu neraka dulu ya. Ampun kita. Ya sehari 1000 tahun. Tapi yang sanggup Bang Gagat. Lapar tibang dari subuh sampai maghrib aja kelojotan mulu. Asal di jam 5 Bang Apun liatin handphone mulu, masih lama kan maghrib. Iya, kita mau model begitu kan, bener gak? Padahal kita lagi puasa, bukan lagi disiksa. Lah gimana kalau ditampakkan rasa sakit? Maka fitrahnya manusia itu nggak akan pernah kuat lama-lama untuk merasakan sakit, enggak. Maka 1 minggu orang sehat, orang senang, dengan 1 minggu orang sakit dan menderita itu beda. Ya, itu beda lah lamanya. 1 minggu dirasakan oleh orang yang senang itu kayak 1 hari. Kayak sebentar. Padahal udah seminggu. Tapi 1 minggu dirasakan oleh orang yang menderita itu seperti 1 bulan. Nah, kita udah bisa bayangkan bagaimana kalau 1000 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah masukkan surga kita semuanya min ghairi sabiqatin nar, ya, tanpa harus didahulukan disiksa dulu di neraka. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Akramal Akramin, nas'aluka jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Silakan yang ingin bertanya. Iya. Jadi mazhab mayoritas ahli sunnah wal jamaah, ya, bahwa di alam barzah atau di alam kubur itu, ya, bahwa di situ sudah ada nikmat, sudah ada azab. Imma mu'adzabun wa imma munahamun. Ada kalanya seorang hamba tersebut diberikan nikmat, ada kalanya diberikan azab. Nah, adapun nikmat atau azab yang Allah berikan di alam barzah menanti kedatangan hari kiamat, itu belum digaspul, belum diberikan sepenuhnya, tapi itu sudah menyesuaikan, ya, dari perbuatan yang dia lakukan dalam kehidupan dunia. Maka dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, kalau seorang mukmin laki-laki dan perempuan, mudah-mudahan kita semuanya amin ya Allah, itu Allah sudah mulai berikan balasan walaupun tidak sepenuhnya. Ya, sudah diberikan balasan walaupun tidak sepenuhnya. Artinya mulai dari Allah wujudkan satu bentuk yang ganteng, bentuk yang cakep, bentuk yang wangi, dari salat yang pernah dia lakukan, dari sedekah yang pernah dia lakukan, dari puasa yang pernah dia lakukan,
dari silaturahmi, dari ngaji, dari apa semuanya, dari Quran yang dia baca, dari Quran yang dihafalkan, dari Quran yang terus dia deraskan, itu sudah mulai diperlakukan sama Allah. Sudah mulai dibalas sama Allah. Tapi belum full balasannya, karena balasannya memang Allah janjikan kelak nanti di surga. Makanya kan dalam satu riwayat, tidurnya orang mukmin kelak nanti Allah akan tidurkan orang mukmin seperti tidurnya pengantin baru. Mananya minhum yang dikasih nikmatnya itu tidur memang olehku. Setelah Allah sudah berikan pengumuman bahwa seorang hamba ini Allah ridha, Allah sayang, Allah kasih rahmatnya, kasih kemurahannya. Setelah diumumkan bahwa seorang hamba ini naik kelas dan sudah diperlihatkan tempat yang kelak nanti akan dia rasakan dari balasan Allah itu surga, maka orang tersebut ditidurkan sampai hari kebangkitan. Dan ini semuanya riwayatnya sahih dari Nabi kita. Nah begitu juga allazina kafaru wa kadzabu bi ayatina, yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka sudah diberikan azab oleh Allah. Walaupun azabnya tidak sepedih azab yang kelak nanti akan dirasakan kekal sampai neraka jahanam, tidak. Tapi sudah ada. Maka dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, saat seorang kafir, nauzubillahi min dzalik, munafik, nauzubillahi min dzalik, ditanya man rabbuka, kata Rasulullah, orang kafir dan orang munafik itu saat diajukan pertanyaan tersebut gagap. Dulu mah waktu lagi di dunia saya sering dengar di samping rumah saya masjid. Tapi apa ya? Ya pokoknya saya sama dah mau omongan orang. Gitu. Jawaban begitu. Lah sama bagaimana? Orang ditanya man rabbuka, kok jawabannya sama orang? Nah, maka saat itu kata Rasulullah, malaikat itu diperintahkan untuk memukul orang tersebut dengan mitraqatin min hadid, palu dari neraka jahanam, darbatan wahidatan, sekali pukulan itu akan menghancurkan seluruh badannya, wasaha, dan kemudian berteriak, yusmi ustaqalain, mendengarkan seluruh. Teriakannya itu mampu mendengarkan seluruh makhluk, kecuali manusia dan jin. Itu yang enggak Allah subhanahu wa ta'ala perdengarkan. Nah, apakah cukup sekali? Nah, menurut keterangan bahwa barzah itu udah masuknya alam akhirat. Artinya alam di mana Allah akan berikan balasan. Maka tidak hanya sekali dipukul, terus walaupun pedihnya itu tidak sepedihnya nanti di neraka, tapi azab itu terus akan berlanjut sampai kebangkitan manusia. Nah, saat itu saja, nauzubillahi min dzalik, orang kafir dan orang munafik sudah mendapatkan siksaan yang luar biasa, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Saat itu juga Allah akan berikan yang Allah akan permalukan. Allah akan permalukan, Allah akan hinakan yang di hadapan seluruh mata manusia dari zaman Nabi Adam. Nauzubillahi min. Nah, makanya dari sekarang ya harus sudah kita siapkan. Itulah pentingnya kita amalkan nasihat Rasul, uzkuru ya, aktiru min dzikri hazimil lazzat, perbanyak ingat mati, yang perbanyak mengingat hal-hal yang bisa menghilangkan kelezatan, yaitu kematian. Jadi kita siap. Saya kagak mau gelap di kuburan saya, sedekah. Saya kagak mau gelap di kuburan saya, baca Quran. Saya nggak mau gelap di kuburan saya, kita sholat. Saya nggak mau dicampurin sama ular dan kalajengking. Ya, berarti kita ibadah. Udah ada kalajengkingnya, udah ada ularnya, udah ada azab. Makanya lubang kubur itu atau alam barzah itu ada kalanya jadi taman daripada taman surga, ada kalanya ya bisa menjadi lubang dari lubang neraka. Ya taman itu kan belum surganya, berarti baru taman.
Lubang juga sama, artinya lubang neraka itu hanya satu pintu kecil dari neraka, belum nerakanya. Nauzubillahi min. Allahumma sallimna ya Allah wal mu'minin. Selamatkan kami juga orang-orang mukmin dari azab kubur. Nauzubillah. Ngeri, Pak. Ngeri. Jadi padang mahsyar ini adalah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Jadi hampir sepakat suara ulama bahwa satu mahsyar atau padang yang nanti Allah gunakan untuk mengumpulkan seluruh makhluk manusia dan jin dan itu, khususnya manusia, itu di bumi yang bukan bumi kita tempati. Nah, berarti itu mahsyar nanti itu salah satu bumi ciptaan Allah yang bukan bumi kita tempati ini. Makanya kan kalau bumi kita itu kan sifatnya bundar, yang disepakati mayoritas ulama. Bumi kita tuh bundar, yang kita tinggalin itu bundar. Maka kayak pesawat itu jalan tuh nggak bisa begini, Pak. Pesawat tuh pasti jalannya begini. Kelihatan aja dari sini, kelihatannya begitu kan? Baru naik. Nanti kalau udah di atas mah jalannya begitu, Pak. Ngikutin bumi. Lalu lurus begini mah keluar angkasa dia. Nah itu kalau bumi yang kita tempatin itu bundar. Nah kalau bumi yang nanti kelak Allah akan kumpulkan kita atau yang kita kenal dengan padang mahsyar, itu adalah bumi lain yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan, ya, bumi itu selebar-lebarnya tanpa pohonan, tanpa batu. Tanpa pohonan, tanpa bebatuan. Maknanya apa? Tanpa batu, tanpa pepohonan, itu untuk menambah kekuatan panas yang nanti akan ya menyinari atau manusia. Jadi mahsyar itu bukan bumi yang kita tempati. Jadi pada saat kita nanti yauma nub'as, hari di mana kita dibangkitkan, itu pas keluar udah bukan di bumi ini, tapi di bumi lain. Mahsyar udah kumpul semuanya. Dalam keadaan telanjang, dalam keadaan gak pakai sendal, dalam keadaan belum dihit kita. Itulah yang kata Allah, ya sebagaimana kami ciptakan seperti itu, ya kami akan kembalikan seperti itu. Kita keluar ke bumi ini dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak menggunakan ya sendal. Nanti pas dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, kita pun dalam keadaan seperti itu. Telanjang, tidak pakai sendal dan tidak berkhitan. Berapa kita didiamin di padang mahsyar? Nah, salah satu firman Allah, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu saat menafsirkan 50 alf sanah, 50.000 tahun, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini di mahsyar. Ini di mahsyar. Berarti kita didiamin sama Allah di mahsyar 50.000 tahun. 50.000 tahun itu ukuran waktu kita, Pak. Bayangin aja berarti. Pak Haji Muzaki berapa usianya sekarang? 72 baru. Saya yakin Pak Haji Muzaki bukannya bosan hidup. Udah ngerasa lama kan hidup ya Pak Haji? Iya. Saya kenal beliau ini kan dari masih Wika di sana, Pak. Saat itu beliau umurnya masih 50-an, ya 55 ya. Di bawah. Iya. Saya masih 25, beliau berarti kan 50. Saya udah kenal beliau. Nah sekarang bagaimana kalau 50.000 tahun? Makanya manusia gelisah, ini kapan sih dihisabnya? Kapan ini kita ditimbangnya? Kapan ini ke surga ke nerakanya? Bingung. Makanya yang punya itu suara hanya Allah izinkan Rasulullah, namanya Syafa'atul Uzma. Gitu pengertian Syafa'atul Uzma. Dan hanya Rasulullah itu yang punya. Nah, maka dalam satu riwayat dari Nabi kita ini untuk menenangkan kita sebagai umatnya. Kalau orang mukmin
sama enggak rasanya seperti mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik 50.000 tahun? Apa kata Rasulullah? Kalau orang mukmin di padang mahsyar itu kayak nungguin berbuka puasa. Jadi orang mukmin laki-laki umat Sayyidina Muhammad di padang mahsyar itu lamanya seukuran ngabubur. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua. Lah iyalah ngabuburit mah. Nungguin ngabuburit enak gak? Lah enak, tinggal ngajem gitu kan. Setengah jam nyiapin kolak, nyiapin apa. Senang orang mau berbuka. Itu orang mukmin. Makanya sabar Pak jadi orang mukmin, sabar banget. Allah suruh apa bodoh, untung kayak kalau Allah redo aman. Lah di sana orang-orang 50.000 tahun Pak nungguin kafir. Sampai dalam satu riwayat keringatnya itu mampu menenggelamkan orang tersebut kata Sayyidina Muhammad. Tapi apa yang dialami orang mukmin? Ya orang mukmin memang di dunianya udah tunduk sama Allah, udah taat, udah agak macem-macem. Ya nungguin hisab itu kayak nungguin ngabuburit. Lagi enak, oh dipanggil Haji Rahmat. Nah, udah mulai dipanggil hisab. Yang hisab siapa? Allah. Yang hisab Allah. Yang hisab langsung Allah, bukan malaikat. Ini apa? Yuhasabu hisabai. Mudah-mudahan Allah yang sari'ul hisab. Laisa bainana wa bainallahi tarjuman. Enggak ada penterjemah antara kita dengan Allah. Langsung atu-atu berhadapan dengan Allah. Ngapa kamu pelit? Emang duit dari siapa? Dari Engkau ya Allah. Ngapa pelit? Iya ya Allah, salah saya. Ngaku. Balasannya tahu. Neraka. Iya neraka. Lebih bebas mau bohong bagaimana? Kecuali emang Allah sayang misalkan. Kan ada hamba-hamba Allah itu yang bisa. Karena ada orang yang kagak hamba itu nanti banyak hamba yang Allah masukin surga itu nggak punya amal. Memang Allah sayang. Memang kesian ya, Allah kan sayang banget. Makanya Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu Arhamur Rahim. Jadi ada yang dimasukin surga itu dia kagak punya amal, memang Allah masukin aja, terserah Allah masuk surga. Ya kita mah jangan apa kayak begitu. Karena kenapa? Di neraka dulu. Kalau kita mah biar disayangi sama Allah itu, dimaafin segala dosa kita, disayangin ya kita, diampunin segala kesalahan kita, ditutup aib kita, dikasih kemurahan Allah. Pengennya begitu, jangan pakai dicelep dulu di neraka. Makanya kan di neraka itu Allah itu dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi kita, itu Allah turunkan kakinya. Lalu jangan mikirin jauh-jauh. Buat apa maksudnya? Buat ngangkat. Udah cukup, nggak ada lebihan lagi. Karena malaikat nanya melulu, ini masih ada nggak? Masih ada nggak? Ya malaikat mah kan bukan Tuhannya. Tuhannya siapa? Oh, iya. Makanya malaikat mah itu kayak malaikat-malaikat maut, malaikat-malaikat penyiksa, malaikat-malaikat itu kalau orang kafir, orang munafiknya agak sembahyang, gemes banget Pak. Cuman dia takut aja sama Allah. Dia takut, cara gemes manek. Cuman kan dia takut sama Allah. Nggak bisa dia duluin perintah Allah. Nah, maka mudah-mudahan pada saat Allah hisab kita, kitab yang kita terima dari sebelah kanan, saat itu Allah hisab kita dengan penuh kasih sayang yang luar biasa, wa huwa arhamur rahimin. Allah ringankan kita, udah masuk sama. Bisa nggak begitu? Nggak bisa, kan janji. Fa amma man utiya kitabahu biyaminik, siapapun yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminik, fa sawfa yuhasabu hisabai yasira, maka pasti dia akan dihisab dengan hisab yasira, hisab yang ringan. Ringan ditanya, Muzaki baik ya. Mau sholat, engkau maha tahu ya. Ya udah masuk. Lah enak banget begitu. Kitabnya dari sebelah kanan. Nah kitab yang sebelah kanan maknanya apa? Tulisan baiknya lebih banyak di kitab ini. 300 halaman di kitab, 350 halaman di kitab, 340 semuanya baik. Yang berapa dihapus sama Allah? Baik semuanya. Udah kata Allah, ampun. Suka ngasih pisang nih ya, gitu.
Allah nggak tahu. Ya, iya ada. Kalau enggak, totalnya berapa? Wallahu a'lam, pastinya oleh Maha Tahu. Iya, iya, udah disiapin. Karena kan semuanya makhluk dari zaman Nabi Adam. Manusia pertama yang Allah ciptakan itu Adam. Hawa, dari Adam Allah ciptakan Hawa, dari situ punya keturunan. Allah itu udah tahu semuanya. Ilmuhu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berapa dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Manusia, anggaplah berapa triliun itu. Mana bumi yang kelak nanti Allah akan jadikan mahsyar itu sudah dikapasitasi. Udah diatur sama Allah. Nah cuman inilah kekuatan dan kekuasaan Allah. Di situ Allah tidak akan samaratakan. Ada yang rasanya lega, ada yang rasanya sempit, ada yang rasanya berdesakan. Kenapa ini kita bisa katakan? Lihat. Sabatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Kata Rasulullah, ada 7 golongan yang Allah akan naungin di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ini di mahsyar seluruh ulama berpendapat bahwa dari dasaran ini kita bisa pahami bahwa di padang mahsyar itu nggak sama semuanya manusia. Sebagaimana level mereka dalam kehidupan dunia. Nah di dunia ini kan ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang mukmin. Nah mukmin ada yang sempurna imannya, ada yang seperempat, ada yang setengah, ada yang drop. Masa sama? Maka di mahsyar ini sebenarnya adalah tempat di mana Allah kumpulkan. Tapi di situ Allah sudah mulai memisahkan level-levelnya. Kafir itu tadi waktunya juga 50.000 tahun. 50.000 tahun. Mukmin ya ada yang ngerasain 100 tahun, ada yang ngerasain 50 tahun, ada yang ngerasain tibang kayak ngabubur. Nah mudah-mudahan kita yang ngerasain kayak ngabuburit. Nah 100 tahun juga lama Pak. Iya. Orang pada gelisah, pada begini, minta ke Sayyidina Adam, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Musa, Sayyidina Isa. Ini kan nabi-nabi yang punya kelas semuanya Pak di sisi Allah. Kenapa kepada Nabi Adam, kenapa Nabi Ibrahim, kenapa kepada Nabi Musa, kenapa kepada Nabi Isa? Iya, ini para ulul azmi namanya Pak. Kan gitu. Nabi-nabi yang punya level di hadapan Allah, tapi semuanya bilang nafsi-nafsi. Maka semuanya Allah sudah ketahui, semuanya sudah ditetapkan, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana juga keadilan Allah akan berbicara, mana yang harus mengalami 50.000 tahun, mana yang harus mengalami 25 tahun, mana yang mengalami seperti orang ngabuburit masing-masing. Ya di dunia aja iman kita beda-beda, Pak. Bener gak? Ada yang kalau imannya itu udah kayak Sayyidina Abu Bakar. Nah, beda lah Pak Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Itu sama-sama sahabat Nabi. Kalaulah ditimbang kebaikan seluruh umat dengan kebaikan Sayyidina Abu Bakar, lawazinat hasanat wa Abu Bakar. Niscaya kebaikan Abu Bakar lebih berat. Coba Pak, bayangin. Kata Rasul. Ini kagak bohong. Kalau seluruh manusia ditimbang kebaikannya dengan Abu Bakar, niscaya akan lebih berat keberatan Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Umar itu saya nggak akan pernah bisa nduluin atau ngelewatin Sayyidina Abu Bakar. Nah, bukti kalau Abu Bakar ini keimanannya mantap lah. Orang belum ada yang beriman Pak. Rasulullah pulang Mi'raj. Abu Jahal datang, bakar. Kalau bahasa Betawinya dia. Temen lo kayak orang gila. Lah, kenapa? Masa dia pulang, katanya pulang dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, terus ngadep Allah, bawa sholat. Itu siapa yang ngomong? Kata Abu Bakar kepada Abu Jahal. Yang ngomongin teman engkau, Muhammad maksudnya. Iya, kalau Muhammad yang ngomong, iya aku percaya. Udah, Abu Jahal goleng. Kalau yang ngomong dia katanya, aku percaya. Maka nggak ada yang bisa ngelawan imannya Abu Bakar. Nggak ada yang bisa melawan imannya Sayyidah Khadijah kalau perempuan. Kalau laki itu nggak ada yang bisa ngelawan imannya Sayyidina Abu Bakar. Lo orang
Yang lainnya kan pakai logika. Mana ada orang bisa sampai semalaman itu di perjalanan 3 bulan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Apalagi pakai ngomong naik ke langit Sidratul Muntaha. Lah akal kita kagak pernah nerima. Lah Abu Bakar mah, lu siapa yang ngomong? Dia yang ngomong katanya. Semalam dia berangkat ke Baitul Maqdis terus naik ke Sidratul Muntaha ngadep Allah, nerima perintah salat. Siapa yang ngomong? Dia. Iya, kalau dia yang ngomong, aku percaya. Titik. Berarti apa? Kagak ada yang bisa melawan imannya Abu Bakar. Apakah sama nanti dia dengan kita di padang mahsyar? Ya pasti beda, Pak. Kan paling kagak kata Abu Bakar, sini lu deket-deket gua, nempel kan, jadi bentar kita gitu. Nah itulah pentingnya kita ya ingat-ingat orang-orang ya jauh mungkin kita. Hanya 1 hari di akhirat sama 1000 tahun. Iya. Coba bayangin. Jadi 1 hari sono ukuran waktu kita itu 1000 tahun. Iya. Mulai kapan itu diperlakukannya? Ya, mulai ruh terpisah dari badan. Maka jangan bilang ya enaklah kalau meninggal di umat Rasul mah nggak lama-lama hari kebangkitan. Nah, kata siapa? Itu mah kan ukuran kita. Ukuran waktu ya ketetapan yang Allah tetapkan buat dunia. Ya kalau di sono hitung aja Pak, 1 hari di sono lamanya 1000 tahun. Kita 50 tahun aja rasanya juga, ya Allah, udah bagaimana tahu? Saya sama daerah ini, maksudnya daerah Pondok Cepaka, apa namanya ini? Kampung Bulak. Itu dari saya masih kecil, SD kan di sini. Main ke rumah Ngong Kosawi, ke rumah nyawonya, sini ke rumah Om Rahman. Ini dari masih saya kecil, saya jalan kemari, sampai sekarang saya udah 50 umur saya. Masih lewat aja kemari saya. Kayaknya udah lama banget begitu, baru 50. Bagaimana 1000 tahun, Pak? Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Pak Haji Muzafir. Allah selamatin kita. Ya Allah. Ngeri. Kepikirin aja dah, makanya udah sekarang baca Quran, sedekah, terus jalan istiqomah ada. Istiqomah minta terus sama Allah. Biar Allah matikan kita husnul khatimah, amalnya, imannya mantap, amalnya banyak. Iya. Jadi kalau mau nempel-nempel dengan Sayyidina Abu Bakar, ya apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar untuk perjuangan Rasul, ya harus kita lakukan, baru nempel kita. Nempel dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Minimal bareng lah dengan mereka. Mau nempel dengan Sayyidina Ali, matinya sahih. Bareng, karena dia sahih. Kalau sahih kan dari sini lu nggak apa-apa, nih deket-deket gua, kan bisa aja gitu. Bisa nggak? Ya bisa lah, levelnya. Pengen dekat sama Nabi nanti, ya sering-sering bantu orang, sering-sering yang ngidupin anak-anak ya yatim. Bukan ngusap doang palanya, ngusap dibang diusap ngasih kagak, bukan Pak. Ngusap adalah simbol dia memperhatikan kehidupannya sampai sekolahnya, makannya, sampai gedenya, kuliahnya. Ya. Orang Rahmatullah programnya masih ada kan ya Pak? Buat anak yatim ya terus. Kalau bisa kita bisa kuliahin, kita kuliahin. Kalau ada dananya terus. Walaupun kita nggak bisa secara pribadi, tapi ada infak yang kita berikan, ada tenaga pikiran. Mudah-mudahan ini juga ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Di surga. Lah kalau di surganya begini, di mahsyarnya insya Allah begini nggak? Lah iyalah Pak, kagak bakal jauh-jauh kita. Bapak kita masa jauh. Anak jauh nggak mau bapak? Lah kagak bakal jauh. Kalaupun jauh main-mainnya ke sana, paling ke sana doang, dekat lagi. Karena apa? Rasulullah itu bapak kita, walaupun nggak boleh kita jadikan bapak. Bapak yang dilarang oleh Allah itu adalah Ahmad bin Muhammad, itu yang kagak boleh. Tapi kalau secara ketetapan Allah, saat Allah katakan bahwa istri-istri Nabi sebagai ibu kita, berarti Rasul apa kita? Itu Pak pengertiannya. Yang nggak boleh, yang dilarang oleh Allah itu tabani. Itu langsung teguran yang Allah berikan kepada Rasulullah saat mengangkat Zaid bin Sabit sebagai anaknya, Zaid bin Muhammad. Kata Allah, jangan.
Bilang kembaliin aja ke bapaknya, siapa Zaid, bapaknya siapa, udah. Kalau cukup aja kamu saudara. Gitu. Makanya Sayyidah Zainab itu dinikahkan, dicerain nama Zaid, dinikahkan oleh Nabi. Kalau anak tabani itu bukan kayak anak kandung. Iya. Kita ke Sayyidina Ibrahim, bapak, kakek kita berarti. Karena kenapa? Bapak Nabi kita. Nah kita ke Nabi apa namanya? Lah bapak. Nah, kalau bapak sama anak jauh nggak? Agak. Kalau jauh-jauh dikit paling sini. Jangan jauh-jauh pas digituin nggak? Nah, makanya kita. Yang pentolannya di sana Nabi kita. Sallu ala Nabi. Makanya banyak salawat. Kalau lagi begini kita banyakin salawat. Salawatnya jangan nyari duit melulu. Oi, salawatnya jangan nyari duit melulu. Salawatnya jangan bikin orang lalai sama akhirat. Salawatnya jangan bikin orang goyang. Jangan bikin orang lupa. Tapi salawatnya memang rindu sama Nabi. Kepengen nanti di akhirat Allah izinkan dia dapat syafaat Rasul. Makanya kalau salawat bener mah apa nangis pak. Bukan salawatnya joget-joget. Salawat ngerep. Salawat brother, lu mau bagaimana hadiah? Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil